ngaji itu bukan tanda orang alim, tapi tanda pengen jadi alim. Baru juga pengen. Berhasil nggak? Ya nggak tahu. Allah tolong jadi, Allah nggak tolong mah ya udah. Namanya ge hamba. Yang kita tahu kalau Allah udah nggak suka sama kita, gampang, matiin aja waktu kita lagi maksiat. Ini kenapa masih pada rame kayak begini? Gak pada pernah maksiat ya seumur hidup. Nanti Allah lagi nungguin kita tobat aja, ditutupin, orang nggak pada tahu. Allah tahu kita kalau sendirian ngapain aja, tapi orang lain tidak dibongkar. Kita kalau sendirian ngapain aja, ditutupin sama Allah. Ya, gitu. Masih banyak list pertanyaannya. Oh ya, sok. Ayo sok mangga. Kalau misalnya ciri-ciri kalau misalnya kita sudah berjaya, saya rasa wah ini kayaknya aku rasa nyaman di dalam Allah itu kita rasakan. Iya. Jadi kita rasa udah seistiqomah. Iya. Jadi begini, taat, ketakwaan, ibadah itu ada nikmatnya. Tapi memang kemaksiatan juga ada nikmatnya. Walaupun tentu nikmat yang Allah nggak ridho ya. Makanya ada yang senang sekali mabuk, mohon maaf, ada yang senang sekali ya maksiat apapun itu. Berarti kita mesti gimana? Kita nggak boleh diem di tengah-tengah. Karena kalau kita diam di tengah-tengah, misalkan STMJ ya, sholat terus maksiat jalan, maka nanti ibadahnya, ketakwaannya, sholatnya nggak akan nikmat. Karena pasti dia masih ingat dengan maksiat. Tapi mohon maaf, begitu juga dengan maksiatnya, nggak akan kerasa nikmat banget maksiatnya, karena keinget sama Allahnya. STMJ, paginya pengajian, malamnya diajakin teman-teman yang lama, ayo minum nih bro, udah lulus nih kita, misalkan. Minum baru satu teguk, mikir, ya Allah, berapa hari ini sholat saya nggak keterima. Yang lain mah happy, dia masa stres, minum teh. Makanya kalau pengen, gimana? Kanan-kanan sekalian, jadi nikmat ibadahnya. Di tengah-tengah tuh nggak akan enak. Nggak akan enak dan nggak akan jadi apa-apa ya, karena yang biasanya akhirnya menonjol ya, sukses ya, berhasil ya kan, yang benar-benar di bidangnya, di satu titik tertentu yang dia benar-benar sampai jago, ahli gitu kan. Einstein dikenal ahli fisika, dia disuruh bikin puisi, disuruh bikin novel belum tentu jago ya, suruh main bola apalagi ya, namanya profesor tiap hari di lab ya. Sama misalkan Messi jago misalkan main bola, CR jago main bola, suruh dagang coba. Bisa jadi tidak sejago marketing yang ada ya. Walaupun ya mungkin punya pengikut followers ya. Tapi ada hidangnya masing-masing ya. Dan kalau sudah hidayah datang, ya sudah, Allah kalau sudah menolong mah mudah membolak-balikan. Yang tadinya sholat tuh males, ini nggak ada angin, nggak ada apa, belum azan juga udah wudhu, udah standby di masjid, udah, ya, hidayah, ya bismillah, gimana Allah itu mah ya. Semua pengen bahagia pasti itu mah ya. Cuman kan kadang kita mikir ngejarnya dari mana. Ada yang mungkin kayaknya harus punya banyak duit nih, atau saya kayaknya harus viral dulu nih, atau saya harus jadi pejabat dulu nih misalkan. Dulu salah satu yang biasanya orang umum bayangkan, termasuk Koko, adalah kayaknya bahagia itu harus punya banyak duit dulu. Karena yang pernah ngerasain fase lapar tuh pernah. Uang sekolah nggak kebayar 8 bulan itu pernah. Ya. Orang tua bangkrut, beliau sakit, ada hutang yang harus dibayar dan lain-lain pernah. Jadi ngerasa kayaknya punya duit itu enak. Dan dengan karena lemahnya iman, akhirnya berani ngambil yang Allah nggak suka lah ya. Singkat cerita, dari sekian banyak perjalanan, ada satu episode yang memang akhirnya Koko berangkat waktu itu ke Thailand. Ya. Sebagaimana yang diceritakan, di sana akhirnya melejit memang, tapi tentu uangnya haram, sebanyak apapun, sebesar apapun. Jadi kalau judulnya dunia, ketahuilah, selagi judulnya dunia, kalian tuh pasti masih bisa bosan. Contoh, hari ini kalian dapat uang 100 juta misalkan, senang sekali. Tapi tolong rasain terima duit 100 juta setiap hari. Nanti B aja. Betulan. Makanya kalau ada orang pengen banget jadi kaya, alasan paling kuatnya tuh satu. Karena dia belum pernah kaya. Dah, itu aja. Orang yang udah beneran kaya dari sananya nerima duit biasa aja. Dan kalau ditanya cita-citanya, tidak akan jawab, aku pengen kaya. Enggak, udah soalnya. Karena ketika akhirnya jenuh, bosan, nanti nyambungnya ke gelisah. Apa saya kurang kaya ya?
Padahal waktu itu nggak nemu anak seumuran yang lebih kaya dari saya. Rumah pertama yang dibeli waktu itu umur 22 tahun. Tapi jelas dari duit haram dan tidak bisa dibanggakan. Dan oke, pertama selagi jodoh dunia masih bisa bosan. Yang kedua, gaul akhirnya sama yang lebih kaya. Ternyata masalahnya lebih aneh-aneh. Kayak contoh, misalkan ada bandar judi yang lebih besar, kita lagi makan, di seberang resto itu memang ada warung tenda gitu, kalau kayak kita mah pecel lele ya. Dia bisa murung ketika ngelihat di seberang jalan ada ibu-ibu yang lagi disuapin jeruk sama anaknya. Dikupasin, serabut putihnya dicabutin, jeruknya dianterin ke bibir ibunya, tangan anaknya udah standby nerima buangan biji dari mulut ibunya. Ini si bos judi yang lebih besar dari kok berkata, anak gua nggak pernah tuh kayak yang di seberang kayak begitu. Ketahuilah nanti ada harinya kalian jadi orang tua, yang paling kalian pengen tuh bukan anak kalian viral kaya, enggak, nurut. Nanti kalian ngerasain capeknya ngasih ASI, apalagi perempuan hamil dan segala macam. Nangis 24 jam, kita nggak bisa tidur jadi orang tua padahal besoknya harus kerja. Makanya kadang ngerasa paling sakit bagi orang tua itu adalah satu, ketika nanti dia dibentak oleh anak yang dulu dia besarkan setengah mati. Ya, kalian jangan jadi anak yang kayak gitu ya. Satu dunia cinta kalian, orang tua kalian gak ridho, pernah sakit hati sama mulut kalian, demi Allah haram surga bagi kalian. Mau satu dunia cinta juga, tapi satu dunia benci. Orang tua kalian tengah malam sambil tahajud doa, ya Allah, hamba ridho punya anak seperti ini ya Allah. Demi Allah satu kaki kalian udah di surga itu, tinggal setengah langkah lagi. Ya. Tidak ada dosa yang paling cepat disegerakan azabnya kecuali durhaka sama orang tua, ya. Sila. Maka dia ngeliatin anak, kita berusaha ngehibur dong. Oh, kenapa lu iri sama yang di seberang jalan? Mohon maaf ya, kan anak lu kuliah di London sama di Jerman. Kalau nggak minta duit mereka nggak mau nelpon, anak kurang ajar. Saya nelpon di reject. Bini lu baru beliin BMW kemarin. Nih supir baru ngirim foto, bini gua selingkuh sama berondong tuh di mobil yang baru itu. Wah, masalahnya aneh-aneh, kayak film azab. Ya. Saya mohon maaf kadang kita party habis World Cup biasanya itu panen duit. Nah, biasanya kita ya mohon maaf ya, ke tempat hiburan malam, jedak-jeduk dan segala macam. Dan di situ dalam keadaan mabuk kan kita ngobrol ya. Nanya ke yang lain, ini kita gimana nih, tahun depan bikin apa? Yuk kita buka 5 website judi baru lagi. 5 tahun lagi ngapain? Kita buka 1 kantor lagi. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. 30 tahun mah nanti kita udah tinggal nikmatin di rumah hangat dikelilingi anak cucu gitu katanya. Ya. Masalahnya dia belum nikah, jadi kadang diledekin. Lu nikah aja belum? Lu nikahin aja nih perempuan yang pada nari nggak pakai baju di kiri kanan. Maka itu orang mabok masih bisa jawab kayak gini. Denis maksudnya. Nis, udah gila kali lu ya. Masa gua jadiin yang kayak gini ibu dari anak-anak gua? Orang mabok ya teh. Mumpung penarinya orang Thailand, jadi nggak ngerti pakai bahasa Indonesia ya. Bisa gitu orang ya. Makanya kalian perempuan pengen cantik itu wajar. Apalagi nanti pengen cantiknya di hadapan suami ya. Tapi kalau misalkan ya punten ya, tidak memperhatikan ya tadi ya, adab, tata cara. Pokok ingat sekali, mohon maaf, perempuan, apa bahasa ini halusnya, PSK lah ya, wanita malam. Kalau dibilang cantik, jelas cantik. Di saat orang bagian paling hitam dari kulitnya adalah dengkul atau sikutnya, itu dengkulnya aja lebih putih daripada muka kita ya. Saking putihnya mungkin kalau minum kopi kelihatan di lehernya. Ya, transparan berarti ya. Gak, pokoknya cantik. Dan di saat itu ya mohon maaf, waktu itu zamannya masih iPhone 7 baru keluar, dia udah punya 3 karena om-omnya banyak. Tapi ketika ada adegan ya, mohon maaf, dia dibayar oleh si omnya itu dengan cara duit gepokan di hadapan ini, di depan klub, di depan tempat hiburan malam. Itu duitnya dilemparin ke depan muka ceweknya, pakai bahasanya kalau diterjemahkan kayak begini. Sambil ditampar duitnya ditampolin ke mukanya, terus dibilang, nih buat lu pelacur. Cantik. Pertanyaannya satu, kalian pengen gak udah tampil cantik secantik itu?
tapi diperlakuin sama laki-laki kayak begitu. Apa yang sedangkan kau pernah ngajak orang-orang yang tadi kau bilang dugembar, mohon maaf ya, jalan-jalan ke Indo, mampirlah ke Bandung, nyari jajanan pinggir jalan, diajaklah salah satu tempat yang kau tahu buat jajan itu gitu, insya Allah. Entah kenapa Allah yang gerakin, mungkin nunduk itu orang. Bro, biasa perempuan lo colek-colek, lo genit-genitin. Kenapa di sini nunduk? Mereka segitu ngejaganya diri mereka untuk tertutup, sampai ada yang pakai cadar gitu ya. Maka kalau mereka aja segitu ngejaga dirinya, kayak gue ngerasa nggak pantas untuk ngerusak mereka gitu, untuk nyentuh mereka. Lihat ya, kadang laki-laki tuh ibarat kayak kucing garong, nggak ada ikannya dia melengos. Kalau kita malah jadi ikannya sengaja gitu, buka emas gitu ya. Ya udah, ya, mengaum dia. Ya. Kayak gitu ya. Maka, wah ini saya dengan bodohnya masih nyari. Pasti ada orang yang berasal dari dunia ini, bidang ini, bidang perjudian, mohon maaf ya. Dan dia tetap kaya, happy ending, dikelilingi dalam keadaan meninggal hangat, di rumah hangat, dikelilingi anak cucu, anak-anaknya pada lucu, pinter, sukses, baik budi semuanya. Keliling ke beberapa kasino, cari pendirinya. Ini pendirinya mana? Oh, jawabannya malah kan udah mati kena HIV AIDS, pindah lagi. Pendiri kasino ini kemana? Kan masih di penjara, dikhianati anak buahnya, cari lagi. Pendiri kasino ini kemana? Ya kan agak gila ya, dia hartanya dirampas lagi. Ada nggak sih yang sampai detik ini masih kaya? Sekedar kaya mah ada, tuh rumahnya di situ, pemilik kasino yang itu. Tapi kan agak gila ya, karena anak-anaknya mati overdosis narkoba semua. Jadi dunianya mulai membosankan. Yang di situ nggak pengen selamanya di dunia kayak begitu, dan nggak ada orang yang berakhir bahagia, nggak ada yang happy ending. Maka udah jelas kehilangan alasan untuk tetap di situ. Berarti yakin cepat atau lambat harus berhenti. Tinggal pilihannya mau berhenti sendiri atau Allah paksa buat berhenti. Ya udah. Tapi waktu itu takut mau berhenti, ngapain di Indonesia? Mulai lagi semua dari nol. Lagi takut sama masalah rezeki, ya itulah lagi di kasino, di kantor, ngelihat YouTube. Belum masukin pencarian apa-apa, tapi ada kajiannya, videonya Agim yang takut sama rezeki, nonton ini. Beliau lagi ngomongin janin. Janin kan dalam perut ibunya kan belum bisa kerja, belum bisa sholat. Tapi ibunya makan apa aja, pecel, tempe, keredok, apapun, semuanya diserap, nutrisinya disalurin ke si janin. Pertanyaannya, itu janin yang nyari rezeki atau rezeki yang mendatangi janin? Rezeki datangin. Terus kamu udah gede, bisa kerja, bisa minta, bisa sholat, bisa sujud sama Tuhanmu, segitu ragunya sama Allah, segitu ragunya masalah rezeki. Tutup videonya, buka browser, beli tiket pulang, nyantren. Maksain diri kalau nggak mau, karena pilihannya antara berhenti sendiri atau Allah paksa buat berhenti. Dan punten ya, ketika banyak sekali video ngebahas, kemarin Ferry Irwandi juga baru bikin video lagi ngundang kayak psikolog buat ngebahas orang lolos dari kecanduan judi online. Punten, kecanduan judi online masih gampang berhentinya. Kapan? Pas kalah. Demi Allah ada kecanduan yang lebih berat. Kecanduan jadi bandar judi, karena nggak pernah kalah. Ini kalau misalkan kau selama ini punten, mohon maaf, bicara di mana-mana terkait judi online tuh bukan berhenti sebagai penjudi, berhenti jadi bandar, beda cerita, bos. Terus gimana berarti? Apakah harus ke psikolog, harus ke arah? Dengan segala hormat ya, kita hormati ilmu psikiater, ilmu psikologi. Tapi ya punten ya, banyak juga yang akhirnya nggak berhenti itu nggak dari itu. Karena demi Allah yang kau yakini, orang sampai main judi, yang masalah tuh satu, nggak yakin sama Allah, udah gitu aja. Banyak tuh orang yang lebih lapar dari kita tetap nggak main judi, yakin soalnya sama Allah. Ketika udah nggak yakinnya sama Allah, ya udah repot. Ya. Masalahnya kan, masalah kita tuh nggak yakin. Contoh ya, tanya ke semua koruptor yang ditangkap, kira-kira mereka tahu nggak hukumnya korupsi? Nggak mungkin nggak tahu. Biasa ditangkap KPK ditanya, Bapak kenapa korupsi? Oh, nyalang duit negara teh nggak boleh. Gelenya cabok. Atau suami selingkuh,
Tiba-tiba digerebek sama anak istrinya di kamar hotel. Papa kenapa selingkuh, Pak? Suaminya tiba-tiba jawab, oh tidur sama istri tetangga tuh nggak boleh. Masa nggak tahu? Udah tahu udah aslinya. Cuma masalahnya satu, nggak yakin sama Allah. Udah nggak yakin sama Allah, ngerembetnya macam-macam. Berarti saya harus nambah rezekinya dari nyolong nih, dari main judi nih, dari korupsi nih. Nggak yakin sama Allah. Ya. Oh udah colong aja gak ketahuan ini, gak ada yang lihat. Oh berarti gak yakin bahwa Allah akan melihat segalanya dan akan membalas semuanya. Masya Allah, naudzubillah. Dengan satu gak yakin masalah sekian banyak. Ya, jadi ya sudahlah. Dan waktu pulang ada fase pembersihan. Waktu itu pulang masih ada sisa duit, meskipun tinggal beberapa ratus juta doang. Tapi ya jelas haram ya. Sambil mikirin, wah janji Allah tentang hijrah, tobat, sambil buat modal usaha, pasti meledak nih, sukses di Indonesia. Ternyata kata Allahnya mungkin gini, cenah mau tobat, masa sisa uang haramnya nggak ada yang dibuang, nggak sanggup ya? Iya ya Allah, terlalu melekat di hati. Tenang, akan kukirimkan bala bantuan. Jadi koko banyak ditolong orang. Siapa yang nolong? Tukang tipu datang semua. Baru nyampe udah langsung ada yang nyampein. Lu kan berhenti bisnis di sana, bisnis dong di Indo. Nih gue bawa proposal, kita temen dari kecil, lu tinggal taruh modal segini, tiap bulan dapat keuntungan segini. Menguntungkan bukan? Kata Kokote, apa ini jawaban dari hijrahku? Begitu ditransfer dari hari itu sampai hari ini, batang hidungnya tidak terlihat lagi, hilang. Ada yang sama-sama jujur, dibikin gak laku, bangkrut. Intinya mah habis. Sampai akhirnya duduk di trotoar di emperan, di Dago Car Free Day di Bandung, jualan kaos kaki 10 ribuan. Dulu memang nggak di sini ya, di situ ada masjid lain ya, Al Mutakin ya. Dulu kau kesana nggak ceramah, jualan kaos kaki di emperan, duduk di depan gitu. Mulai dari situ lagi. Pandemi nggak boleh pada dagang. Lowongan yang paling terbuka ketika pandemi apa? Kurir. Kerja di JNT, naik motor nganterin paket. Tok tok tok, paket. Dan dulu mah kalian hargain kurir ya. Kurir itu jas hujannya satu, mereka mendingan buat barang kalian daripada buat dirinya sendiri. Luar biasa kurir itu. Kalau nggak ngalamin sendiri, insya Allah, ya. Habis lah intinya, ngambek, percuma udah nonggeng, udah sujud, naon bebeakan kieu, mendingan ge orang balik deui. Ngerti Sunda nggak? Saya pakai Mandarin tambah bingung nanti kalian. Ya. Ada pelajaran Mandarin nggak di Semansa? Nggak ada ya. Ya Allah. Kau udah mendingan gua balik lagi sana. Tapi setelah bertahun-tahun akhirnya mikir, iya ya ternyata itu teh pertolongan. Sisa duit haramnya jadi nggak ada yang kemakan. Coba tobat hijrah sambil makanin duit haram, repot. Mana bener. Tapi kenapa waktu itu ngambek? Waktu itu Tuhannya Koko duit, bukan Allah. Buktinya waktu itu ketinggalan sholat nggak nangis, hilang duit baru nangis. Ya kalau kita masih gampang stres ya gitu, karena mungkin Tuhannya belum Allah, tapi selain Allah. Ada yang ketinggalan sholat nggak nangis kok, tapi kalah arisan nangis. Ketinggalan sholat, dia sholat sih sholat kok, tapi ketinggalan nggak nangis. Tapi waktu gagal nyalek kok gila ya. Ya udah berarti di hatinya itu. Dan nggak akan bisa bahagia sebelum di hatinya Allah. Namanya orang hijrah tobat, di hatinya pasti selain Allah. Dan perlu proses pelepasan kemelekatan itu, yang mungkin perih. Ibarat perangko udah ditempel di amplop. Kalian tahu perangko nggak sih? Kalian beda zaman soalnya sekarang mah udah ada handphone ya. Kalau dulu masih surat-suratan ya Bu ya. Tahu disket nggak? Pernah lihat disket? Ya Ibu mah tahu ya. Anak-anak tahu disket? Gak tahu disket. Beda zaman ya, asli udah tua saya. Ya Allah. Tahu Sega nggak? Nintendo? Tahu, masih tahu lah ya. Kirain udah PS semua. PS juga sekarang udah pada lebih mendingan main di handphone ya. Insya Allah. Ya gitulah ceritanya. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah, nggak usah tergelincir kepada yang Allah nggak suka, dan bisa mengambil pelajaran dari setiap kejadian.
Dah, apalagi silakan. Ada sih momen dimana Ustaz kayak Lagi apa? di banget tuh kayak betul-betul butuh pertolongan, terus Ustaz kita minta tolong Allah, sudah dengan dijawab oleh Allah, dan apa ya? Ya pasti pernah ya. Dan justru makin tenang itu kan justru makin ketika makin ngegantung ke Allah. Karena kalau nggak ke Allah itu rentan kecewa. Contoh nolongin orang dengan niatan supaya dia ngarepnya dia balas budi, dia nggak balas budi kita ngambek. Tapi kalau kita niat nolongin orangnya karena Allah suka, dia balas budi nggak balas budi kan kita tetap tenang-tenang aja. Allah nggak mungkin tidur, Allah nggak mungkin menyia-nyiakan semua capeknya kita dalam berbuat baik, ya. Cuman ya itu dia ya. Kadang kita itu nyari Allahnya tuh belakangan, nggak. Ada masalah, WA sana sini dulu nggak ada yang bisa bantu, baru wudhu, baru terus sujud. Kebalik. Oh paling kau cerita ini aja deh. Dulu ceritanya IG kau pernah kena hack. Waktu itu followernya baru 300 ribuan waktu itu. Tahu-tahu nggak bisa login, mau nggak mau bikin akun baru. Di storyin untuk disebarin pakai IG-nya istri ya, Teh Yunda. Itu akun baru langsung ada yang nge-DM, kayak udah ditungguin gitu. Begitu dilihat buka DM-nya ternyata dia ngaku saya nge-hack. Kalau pengen dibalikin harus bayar. Saya mikir kan ya, dibayar bisa jadi dia bohong nggak dibalikin. Nyari IT lagi yang sama-sama jago itu jam 1 malam. Kalau iya dapat IT yang ngerti juga belum tentu lebih jago ya nggak. Ngobrol ternyata dia orang Turki. Sengaja pengen tahu dia muslim atau bukan, nyebut nama Allah. Itu akun dipakai buat nyebarin dakwah agamanya Allah. Dia jawab akhirnya, saya percaya sama Allah, tapi waktu itu lagi kena gempa, jadi butuh duit itu. Maka udah nih bingung nih mesti gimana. Makanya sudah ingat sama ceramah sendiri. Ya, untuk harus nyambungnya ke Allah dan ditobati. Memang qadarullah sudah wudhu waktu itu karena memang lagi latihan supaya wudhu sebelum tidur, maka langsung berdiri aja pakai sarung, sholat 2 rakaat, sholat tobat. Sholat tobat, beres sholat, doa ke Allah, ngobrol, ya Allah, kalau memang ini engkau takdirkan untuk menggugurkan dosa-dosa saya yang belum diampuni, karena memang jujur itu akun sudah ada dari zaman koko masih di Thailand, jadi pernah dipakai buat nawarin judi, ya. Kalau memang itu belum ditobati dan ini untuk penggugur dosanya, hamba ridho ya Allah. Yang penting kau gugurin dosa hamba. Ya. Tapi kalau engkau masih mengizinkan akun ini dipakai untuk menyebarkan agamamu, yang semenjak ini terus maka akun ini akan digunakan untuk dakwah, maka mudah bagimu untuk membulak-balikan hati si hacker ini ya Allah. Dia juga hambamu, mudah bagimu untuk membulak-balikan. Ampun ya Allah, tobat. Udah beres tobat, udah selesai, harus sampai keluar itu air mata tobat. Beres, masih sambil duduk di sajadah, ambil lagi handphonenya. Bilang, ini kalau mau dibayar gampang, tapi kamu cuma dapat duitnya dan demi Allah ada tanggung jawabnya nanti sampai di pengadilan Allah. Atau kamu balikin akunnya, demi Allah setiap postingan dakwah di IG ini akan jadi pahala jariah bagimu, dan saya pribadi setiap beres sholat akan doain kamu. Ya. Kirim, cetut, nungguin. Is typing, ngetik, lama amat ini balasnya. Ya. Cetung, oke. I give you back your account. Dikasih passwordnya, coba login, bener sih ya bisa. Ya. Ganti lagi nomor handphonenya, ganti apa semua udah berhasil balik lagi. Mau dinasehatin lagi sama dianya. Segera diganti sebelum dihack lagi gitu. Ya. Udah beres weh. Udah gitu ngelamun ya Allah. Kalau maksain nyari hacker atau ini sendiri asli. Udah weh, emang hati dia nggak oleh Allah. Tugas kita mah tobat, ngelayakin. Kita kan kalau ada masalah lebih stresnya ngapain coba? Nyari siapa yang salah, bukan yang ngaku dosa. Nangis tuh ada dua, ada yang nangisin masalah, ada yang nangisin dosa penyebab masalah. Yang mana yang jadi solusi? Nangisin masalah atau nangisin dosa? Salah. Kita mah kadang nangisin masalah doang. Kenapa kamu ya.
Yang satu lagi, kenapa kamu diputusin? Iya kok, karena selagi aku bersamanya, aku melupakan penciptanya. Cielah. Nangis tetap, tapi beda nangisnya. Nangis tobat itu. Pacarku tengah malam aku berangkat kok. Pencipta pacarku memanggil hayya alal falah, mari menggapai kemenangan, aku cuek-cuek aja. Itu yang aku tangisi. Wih, beda. Ya gitu ya, jangan salah fokus. Itu ya Allah nggak tahu gimana aja. Udah tahu ini sampai sekarang akunnya masih bisa dipakai. Temenan malah. Cuman saya kalau ngedoainnya teh ribet karena namanya susah. Namanya teh mercal kanex. Nah, coba gimana tuh? MERT CAL KAN X apa bacanya? Mercal kanex. Nggak tahu nama aslinya atau nama bukan. Yang pasti orang Turki. Dan dia juga sempat bilang kalau misalkan ada yang masalah kena hacking apa segala macam, bilang aja nanti saya kasih diskon. Jadi dagang sih dia. Tapi ya udahlah temenan, doain ya Allah anugerahkan mercal kanak hidayah ya Allah. Ya gitulah ya. Tapi ya sudahlah, udah beres. Allah yang bolak-balikin hati daripada kita ngotot. Kadang kan kita bergantungnya nggak ke Allah, tapi kepada orang-orang sekitar atau ke kemampuan diri. Ya orang percaya diri itu ada dua. Ada yang percaya diri gara-gara dia yakin dirinya hebat. Tapi kalau orang beriman dia tetap percaya diri bukan karena dirinya hebat, karena aku yakin di belakangku ada Allah yang maha hebat. Nah itu beda ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini kan sebagai masih remaja gitu ya, masih kayak belum tahu. Masih lucu-lucunya ya. Bisa telepon yang benar mana yang salah gitu. Iya. Jadi kayak apa sih perbuatan yang dilakukan sebenarnya salah tapi dibenarkan dari pacaran. Iya. Dan sebenarnya itu harus mencukupi kita gitu. Ya. Jadi memang standar benar atau salah tuh nanti syariat ya. Kalau saya pengen kerja ini, cek aja melanggar syariat nggak. Selagi nggak melanggar, silakan. Ya, yang gitu-gitu. Tapi sebelum kita belajar syariat, karena ngerti syariat kan harus ngaji. Kita kan punya satu alat yang lain. Ada dua sih. Satu akal, dua nurani. Ya. Jadi sengaco-ngaconya orang nggak tahu syariat, dia tahu secara nurani, namanya masa nenek-nenek nyebrang ditabrak sama kita gitu. Masa anak kecil lagi nangis malah ditampar gitu kan nggak mungkin, ya. Maka itu mah udah jelas itu ada nurani di situ. Kita tahu mana ini orang harus ditolong, ini saya harus berbuat kebaikan. Karena dengan adanya nurani aja itu bisa membuat seekor singa ya dia menyayangi anaknya gitu. Ya. Singa padahal hewan liar, hewan buas. Ya, sambil di sini juga akal juga bisa bermain. Karena sejatinya pelajaran tuh banyak di mana-mana. Lihat tetangga hancur gara-gara judi. Itu kan pelajaran. Oh, berarti saya tinggal jangan judi. Udah selesai. Ya. Maka kita aja bisa ngelihat kalau ada anak SD gabungnya sama om-om. Wah, kayaknya pinter ini anak karena udah sibuk mikirin pengen kuliah di mana, bisnis apa. Di saat anak SD yang lain sibuknya pengen jajan apa nanti sore. Ya. Maka apalagi kalau kita bisa mikirin sesuatu yang lebih jauh, contoh setelah mati bakal kemana, oh itu lebih cerdas lagi, ya. Jadi harus panjang akalnya mikir lah ya, mikir sekali. Sama kayak contoh ngelihat judi nih. Kalau memang jadi pemain itu bisa kaya, ngapain orang kepikiran jadi bandar? Bela-belain ke Kamboja, nyewa kantor, gaji karyawan, beli komputer, bayar internet. Kenapa? Karena tahu mereka jadi bandar akan lebih mudah kayanya daripada pemain. Pemain mah ditipuin. Kalau judi zaman dulu 1 lawan 1, ini ganjil atau genap, satu pasti menang, satu pasti kalah. Zaman sekarang kan pasti menang bandar, jadi jatuhnya udah bukan perjudian, penipuan kalau mau jujur. Ya. Maka yuk sadari istilah. Apakah kita serius berpikir bahwa bandar itu adalah orang yang tulus, ikhlas, pengen bagi-bagi duit kepada semua pemainnya dengan cara dikasih kemenangan? Mustahil, brother. Kalau mereka niatnya bagi-bagi duit, yang dia bangun adalah lembaga zakat infak sodako, bukan web judi. Jangankan web judi atulah, mesin capit boneka aja dikerjain. Nanti cobain kira beli mesin capit boneka, nanti bakal ditanya sama tukangnya, ini di putaran keberapa bos? Maksudnya, iya kalau kamu milih di putaran ke-10, nanti di putaran ke-10 nyapitnya kenceng, bonekanya nggak akan jatuh. Oh gitu? Ya iya, satu boneka
80.000, satu koinnya kamu jual 10.000, berarti kan harus 8 orang kalah dulu baru seri satu boneka. Masa setiap orang main 10.000 dapat boneka 80.000? Atau tekor, ngapain bikin mesin capit boneka, bagi-bagi we langsung depan toko. Oh gitu, iya. Ya, ada bandarnya kan juga manusia, pengen jajanin istrinya atau jajanin selingkuhannya mungkin, ya. Jadi pasti dia juga punya kepengen, ya. Ya gitulah, wallahu a'lam bishawab. Oke, sebelum kita jawab, mungkin punya materi tentang hidayah ataupun apa yang disampaikan gitu loh Ustaz. Kalau kita dengan bagaimana? Begini, cepat atau lambat, mau tidak mau, suka tidak suka, sebetulnya kita itu pasti butuh Allah, pasti nyari Allah, pasti mendatangi Allah. Ya. Tapi pilihannya dua, mau datang ke Allahnya tadi dengan sukarela atau harus diseret dulu. Masa ya nunggu diseret dulu? Masa ya nanti nunggu umur 40 tahun dulu? Ketika ngelihat reunian, oh teman-teman udah pada punya ini itu, aku malah punya banyak utang. Berarti aku nih yang harus tobat, aku nih yang harus bener. Masa nunggu kayak gitu dulu? Ya. Dan diri kita yang nanti, besok, lusa, tergantung kita hari ini ngapain, istilah. Ya. Jadi bijak-bijak lah. Bijak-bijak. Capek jelas, tapi nggak ada yang sia-sia. Udah bicara capek, kalau mau jujur, di luar sana juga orang tidur-tiduran doang, nggak kerja juga bisa capek. Jadi sama aja, bismillah. Cuman kan capeknya orang beriman mah beda. Jadi bekal kita pulang ke hadapan Allah, jadi pahala, jadi amal soleh, bismillah. Ya.